Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1, mata kuliah permodelan bisnis, kelas 6A1, Fakultas Bisnis dan Bahasa, Unibdu Jombang. Kelompok 1, anggotanya ada Siti Rikaweningsih, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Agus Setiawan. Yang ketiga ada Ahmad Iqbal Kamaludin. Yang keempat ada Efriana Nurul Ejizah. Yang kelima ada Rodiah Laras Prihatin. Yang keenam ada Nur Fauziah. Dan yang terakhir ada Muhammad Yusuf Muzaki. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang bisnis model. Bisnis model ialah metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. Dan untuk mengaplikasikannya, maka kita bisa membuat rancangan ide bisnis kita dengan membuat bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas sendiri adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara visual dan menyeluruh dalam satu halaman. Dengan model bisnis kanvas ini, kita bisa memberikan rancangan berpikir, memperoleh pemahaman, memperoleh bahasa yang sama, dan memberikan fokus kepada tim. Dan cara membuat bisnis kanvas ini cara membuat bisnis kanvas ini dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Yang pertama ada target pasar, yang kedua ada solusi, yang ketiga ada komunikasi dan distribusi atau channels, yang keempat ada interaksi dengan konsumen, yang kelima ada metode pemasukan, yang keenam ada aset, yang ketujuh ada kegiatan utama, yang kedelapan ada partners, dan kesembilan ada metode pengeluaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menerangkan tentang mitra usaha. Mitra usaha adalah mitra usaha dalam melakukan sebuah usaha kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang berdasarkan pada suatu kesepakatan dan peran masing-masing. Contohnya mitra usaha itu adalah Tokopedia. Tokopedia itu adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang digital. Tokopedia tersendiri berdiri pada tahun 2019. Kegiatan utama dalam mitra usaha sendiri adalah dalam menjual sepatu sneaker dalam bidang premium. Satu, upload produk. Upload produk sendiri saya mempunyai tips dalam kelompok sini, mempunyai tips. Satu, seperti foto yang jelas dan dari berbagai sisi. Penanaman produk yang tepat, penamaan, deskripsi produk yang jelas dan lengkap, dan mempunyai pasang harga yang kompetitif yang pas dengan harga saku. Dua, pendekatan normatif. Optimasi produk. Optimasi produk tersendiri adalah pendekatan normatif yang mengidentifikasikan penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan kepada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan produk. Tiga, kita harus membuat iklan. Dalam iklan tersebut kita mempunyai proses untuk mengenalkan dalam sebuah produk kita, bagaimana cara kita memasarkan produknya untuk laku di dalam harga jual luar daerah tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu nilai tawar atau nilai unggulan. Nilai unggulan adalah beberapa produk atau jasa yang menjadi nilai lebih bagi kelompok pelanggan. Sebenarnya ini adalah serangkaian cara untuk bisa menarik pelanggan agar tertarik membeli atau bekerja sama dengan kita. Bagian ini
adalah solusi atau jawaban atas apa yang mereka butuhkan, dan juga sebagai alasan kenapa pelanggan lebih memilih produk-produk yang kita hasilkan daripada produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Nilai yang ditawarkan di sini adalah produk sesuai dengan picture atau gambar. Jadi gambar sepatu yang ditampilkan itu real dan tidak mengambil dari internet. Harganya kompetitif atau harga yang ditawarkan itu sebanding dengan kualitas sepatu yang dijual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Laras. Saya dari Fakultas Bisnis dan Bahasa, Prodi S1 Administrasi Bisnis semester 6. Oke, materi selanjutnya yaitu Customer Relationship atau hubungan pelanggan. Jadi, yang dimaksud dengan Customer Relationship atau hubungan pelanggan yaitu cara yang dilakukan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan atau pengguna dari sebuah produk. Dalam menjaga hubungan dengan konsumen dapat menghubungi melalui media sosial dan kontak person yang telah diberikan. Seperti saya akan memberikan respon cepat atau fast respon terhadap pertanyaan atau saran yang diberikan oleh konsumen. Dan ketika konsumen ingin melakukan pembelian, sebisa mungkin saya akan cepat langsung melayani agar konsumen tidak perlu menunggu lama dan mereka merasa terpuaskan dengan layanan dari toko kami. Jadi misalnya ada orderan ya dari konsumen atau pelanggan. Ya, jadi saya langsung memprosesnya, langsung mengirimnya ke pihak ekspedisi agar apa? Agar barang atau paketan itu ya segera terkirim ya. Jadi cepat sampai pada konsumen. Oke. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriana Nur Ajiza dengan NIM 3117069. Di sini saya akan sedikit menambahi tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Laras, yaitu tentang hubungan masyarakat atau customer relationship. Tujuan dari customer relationship adalah satu, yaitu untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik, serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, menggunakan informasi yang integrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu pelanggan. Yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Laras tadi, bagaimana sih caranya kita berhubungan baik dengan seorang pelanggan. Seperti contohnya usaha yang akan kami buat ini adalah dropshipper produk sepatu. Jadi sebenarnya caranya untuk menjalin hubungan baik kepada pelanggan yaitu seperti yang dicontohkan, kita membalas chatnya itu dengan fast respon. Jadi keuntungannya adalah seorang pelanggan ini percaya kepada kami bahwa dropshipper ini itu benar-benar real gitu. Kan kebanyakan kalau dropshipper kayak gitu biasanya itu kebanyakan fake, kayak akun-akun fake kayak gitu kan, jadi perlu diwaspadai. Nah, keunggulannya, tujuannya itu seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Di penjualan sepatu ini target pasarnya yaitu wanita dan pria usia 18 sampai 30 tahun yang tertarik untuk membeli sepatu sneakers
dan yang suka belanja di marketplace. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang struktur biaya dan sumber pendapatan. Struktur biaya dan sumber pendapatan meliputi variable cost dan fixed cost. Biaya variabel atau variable cost adalah merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah, yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi semakin besar jumlah volume produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, maka semakin besar biaya yang dibutuhkan. Untuk variable cost yang ada di rencana usaha kami adalah produk sepatu yang menjadi variable cost yang senantiasa berubah-ubah sesuai dengan permintaan barang dari konsumen. Selanjutnya adalah fixed cost, biaya tetap atau juga yang disebut fixed cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan atau stabil atau tetap. Dalam usaha yang kami rencanakan, fixed cost adalah seperti biaya pegawai, kuota internet untuk berjualan, dan sewa tempat. Dan yang selanjutnya adalah sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari hasil usaha kami yang akan kami rencanakan adalah usaha sepatu, yang sumber pendapatan yang akan masuk dihitung dari berapa jumlah produk yang terjual dikalikan. Selanjutnya adalah sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari usaha yang kami rencanakan adalah dari jumlah barang yang terjual, jumlah barang yang terjual selama periode yang telah kami tentukan. Periode yang kami tentukan adalah jumlah barang yang terjual dalam periode 1 tahun untuk melihat berapa laba atau rugi yang dihasilkan dalam usaha ini. Jadi sumber pendapatan adalah sebuah hasil dari penjualan yang dihitung setiap periode atau masa untuk mengetahui laba yang didapatkan atau maupun untuk mengetahui rugi dari usaha kami. Begitulah penjelasan tentang bisnis model kanvas beserta pengaplikasiannya yang akan diaplikasikan dengan bisnis sepatu yang akan kelompok 1 buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.